Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan. Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz, Pro 2 91,6 MHz, Pro 4 88,4 MHz, Pro 5 89,2 MHz, Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Batu Raja 90,5 MHz, Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz, Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz, Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz, Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz, Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz, Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz, Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz, Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz, Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz, Stasiun Relay Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz, Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz, dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz. RRI Palembang. Di sela-sela kesibukan Anda siang ini, Palembang siang ini. ragam acara akan menemani padatnya aktivitas Anda. Palembang siang ini. Palembang siang ini. 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita akan melanjutkan kebersamaan kita dalam Palembang siang ini bersama saya Ega Duyanti, dan saat ini pukul 10 ya hingga menjelang pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti kami akan menghadirkan program Ruang Disabilitas dan Inklusi. Tentunya ini dialog yang memberikan suara, ruang dan juga penguatan ya bagi nilai-nilai kesetaraan serta inklusivitas di tengah masyarakat. Dan pada edisi Ruang Disabilitas dan Inklusi di hari Sabtu 24 Januari ya 2026 ini kita akan mengangkat tema kesetaraan dalam pertemanan, menciptakan lingkup kecil lingkungan yang inklusif. Untuk membahas tema tersebut telah hadir bersama kita dua narasumber dari Rumah Disabilitas. Ada Rizka Amalia, Kepala Departemen Multimedia Rumah Disabilitas, dan Sonia Cahyani, Sekretaris Departemen Multimedia Rumah Disabilitas. Kak Rizka dulu boleh disapa pendengar Pro 1? Halo semuanya, selamat pagi. Perkenalkan, saya Rizka Amalia Putri dari Departemen Multimedia. Di sini saya menjabat sebagai Kepala Departemen. Oke. Halo. Kak Sonia silakan. Oke, halo, selamat pagi. Saya Sonia Cahyani. Di sini saya sebagai sekretaris multimedia. Oke, baik. Kak Rizka, Kak Sonia, terima kasih ya sudah meluangkan waktunya untuk hadir di studio Pro 1 RRI Palembang di hari ini ya. Dan pendengar, seperti biasa kami juga membuka ruang partisipasi ya untuk Anda. Silakan bergabung dalam dialog kami pada siang hari ini melalui line telepon di 0711 369977 atau di WhatsApp 0821 7927 9090. Dan tentunya siaran ini juga kami siarkan secara live streaming di YouTube Pro 1 RRI Palembang. Silakan untuk meninggalkan komentar di live chat ataupun pertanyaan di live chat Pro 1 RRI Palembang. Dan Kak Rizka, Kak Sonia ya, sebelum kita masuk lebih jauh terkait tema kita pada hari ini, boleh nggak diceritain dulu tentang rumah disabilitas, terutama di Departemen Multimedia ya, tempat kakak saat ini sedang bertugas. Oke. Boleh. Boleh. Oke. Kalau Rumah Disabilitas Palembang itu dari Departemen Multimedia, itu kalau bagian multimedia ya kita ngedit, biasanya ngedit desain, terus upload video, kegiatan, kalau misalnya ada kegiatan event, kita videoin, kita foto, dokumentasiin kalau bagian multimedia. Terus juga kita ini di multimedia itu dibagi dua nih. Ada yang konten sama yang desain grafis. Jadi kebetulan di sini yang desain itu semuanya di Rizka ngehandle, dan juga kan ada anggota-anggotanya. Jadi misalnya nih anggota mau bikin flyer atau semacamnya kayak banner, itu
konsultasinya ke Rizka. Jadi Rizka yang banner, kalau saya sendiri itu di bagian di konten. Jadi seluruh konten-konten yang di rumah Iya, rumah disabilitas disabilitas. itu kita yang handle. Jadi ataupun kalau misalnya udah ada acara nih, pasti kan ada video after movie, itu juga kita yang ngedit, yang dokumentasiin semuanya. Kalau baru-baru ini konten apa sih yang lagi dibikin atau lagi naik nih? Baru-baru ini tuh ada konten kita kan buat event namanya Ragam Karsa Inklusif yang dilaksanain waktu Hari Disabilitas Internasional. Kemarin itu banyak kontennya di Instagram, sudah diupload di YouTube juga. After movie dari Ragam Karsa Inklusif. Oke. Kalau program-programnya yang baru selain itu? Belum ada sih kalau yang Oke. baru-baru ini. Terakhir itu bulan kemarin. Iya, karena kemarin itu kita fokusnya di event terbesar kita. Jadi mulai dari Hamin, kegiatan itu dari 3 bulan sebelumnya kita sudah bikin video-video konten Hamin. Terus juga kan kemarin kita dapat beberapa sponsor. Nah, jadi sponsor-sponsor itu juga minta konten. Jadi pas di event kita bikin konten dari sponsor gitu. Oke, jadi kita sudah mendengar peran Departemen Multimedia ya di Rumah Disabilitas. Sekarang kita masuk ke tema dialog kita pada siang hari ini tentang kesetaraan dan inklusi yang dimulai dari pertemanan. Mungkin dari Kariska ya, boleh menurut kakak nih apa makna inklusi yang sering disalahartikan oleh masyarakat? Inklusi itu kan apa ya, ruang lingkup yang nyaman ya, maksudnya nggak membeda-bedakan teman, mulai dari fisiknya, dari budayanya, pokoknya kita harus setara dalam segala hal. Apa ya? Boleh ditambahin Kak Sonia? Gini, jadi maksudnya itu kita kan selama ini kan isu disabilitas itu seringkali kita merasa kasihan, padahal itu sebenarnya mereka nggak perlu loh dikasihani. Jadi mereka tuh butuhnya dikasih ruang yang aman, nyaman, terus mereka itu bisa diterima dan dihargai. Nah, jadi kebetulan kan di rumah disabilitas itu ada 3 nih anggota yang difabel. Nah, jadi kan mereka itu pengennya kita sama-sama nih panitia nih, mereka juga pengen berperan, bukan kayak oh mereka disabilitas nih jadi kita menghambat, padahal kan mereka pengen juga. Jadi biarkan juga mereka tuh dikasih ruang untuk mereka berkarya, untuk dihargai, diterima. Jadi kita jangan langsung kayak ngasih kasihan, terbatas, semangat gitu. Nah, mereka tuh risih sebenarnya dengan akan hal seperti itu. Oke, kalau di rumah disabilitas sendiri ruang seperti apa sih Kak yang diberikan untuk teman-teman atau anggota yang disabilitas ini? Kalau ke anggota dulu ya Kak ya. Jadi kan kita kan di sini ada tugasnya masing-masing. Kalau misalnya ada acara, ada event nih, ada misalnya nih kayak yang kemarin nih baru nih kan, itu kita kan anggota difabel itu juga dia masuk ke anggota humas. Nah mereka juga ingin kayak kerja di situ, kayak di bidangnya itu kayak humas, nganter surat ke proposal, itu MOU. Nah jadi itu salah satu anggota kita itu namanya Kak Ali, itu keren. Paling semangat kalau misalnya ada mau yang diantar lagi nggak proposalnya sini kakak ini katanya. Jadi dengan inisiatif dia sendiri pengen jadi ikut serta. Jadi kita di situ juga memberikan ruang untuk Kak Ali juga mengeksplorkan. Kak Ali juga mau kan kayak pengen juga membantu. Oke, jadi sinerginya masih ada ya, jadi masih kayak jalan. kita juga sama, nggak misalnya nih ada anggota yang disabilitas kita batasin nggak, jadi kita kasih yang dia bisa lakuin. Oke, jadi haknya juga Iya, masih berjalan. ada. Jadi juga mereka kan merasa senang nih karena ikut juga kontribusi di situ. Oke, kalau kita berbicara tentang pertemanan ya Kak, menurut kakak sendiri nih, mengapa pertemanan menjadi pintu masuk yang penting nih dalam menciptakan inklusi? Karena di pertemanan itulah mereka ngerasa lebih nyaman, lebih diterima. Karena kan kita nggak membeda-bedakan nih, kayak kita kalau misalnya baru ketemu kita langsung aja kayak say hello, kayak
kita ngobrol-ngobrol random, bercanda. Nah, jadi tanpa perlu kita kayak ngobrol tuh nanya keadaan atau semangat ya. Nah, mereka itu nggak perlu. Jadi kita ya mereka pengen juga diperlakukan seperti layaknya orang yang orang seperti biasa tanpa kita lihat keterbatasannya. Jadi kita ya udah berteman aja, ngobrol biasa, kayak cerita-cerita hari ini ngapain kayak itu. Kadang ya sedikit-sedikit kadang ada yang giba-giba, kadang tuh sama-sama gitu. Nah ya, jadi ya nyaman lah, enjoy aja sih kayak ngobrol sama mereka. Tapi masih ada nggak sih Kak sikap kayak dia dilibatkan tetapi masih tidak dianggap setara kalau dari POV disabilitasnya? Sejauh ini saya ikutin kan baru masuk ya, nggak ada perbedaan sama sekali dalam apa namanya, dari teman-teman difabel sama teman-teman biasa itu semuanya dianggap sama. Karena teman-teman difabel di rumah disabilitas itu benar-benar energi semangatnya itu sama, semuanya sama, mau membantunya sama, untuk membangun rumah disabilitas lebih baik itu semuanya sama. Iya, memberikan ide juga sama, kayak kita dengerin kok kalau misalnya mereka mengeluarkan pendapat gitu. Tapi ada nggak cerita ide-ide teman-teman disabilitas ini yang direalisasikan gitu? Kalau dari teman-teman disabilitas itu mereka ingin mengadakan lomba. Kalau kemarin itu kan lomba-lomba dari menyanyi, menari. Kemarin tuh ada mau direalisasikan tuh dance. Kan karena kami kemarin ada ke sekolah, kunjungan sekolah ke kemana ya, ke SLB. Itu mereka mau lomba dance, ada salah satu teman difabel, tapi nggak bisa diwujudkan karena kan dikit sekali teman-teman yang bisa dance gitu. Jadi direalisasikannya menjadi tari tradisional gitu. Oke. Tapi mungkin ada beberapa orang ya yang masih merasa canggung nih atau takut salah saat berteman dengan penyandang disabilitas. Itu gimana kira-kira Kak? Mungkin kalau misalnya kita belum pernah nih kayak ya udah kita biasa aja sebenarnya sih, kayak aku pernah juga kan sharing kayak misalnya kalau ketemu sama orang baru ya tadi kayak kalau mau nyapa ya nyapa gitu, kalau mau nanya-nanya nggak apa-apa. Nah, yang jangan itu ya Kak, yang mungkin agak dihindari ya, kayak nanya ini kamu kenapa, ini bisa sembuh nggak, semangatnya. Jadi itu yang bikin mereka terenyuh lah kayak itu. Nah jadi kita langsung aja kayak kalau mungkin langsung ngobrol itu langsung itu nggak mungkin juga, kayak nanya-nanya hal basic aja kayak kegiatannya apa sekarang mungkin gitu. Oke, jadi fokusnya jangan ke situ ya. Ya, jangan kita lihat Pokoknya jangan dikasihanin mereka. Oh ya, mereka tidak mau dikasihani. Tidak mau dikasihanin. Tapi gimana sih Kak cara kita membedakan antara dikasihanin itu sama simpati kita biasa gitu? Kalau dikasihanin itu kan kayak pasti terasa di muka kita kan kalau kasihan ngelihat teman-teman difabel. Kalau Kak Ali itu mungkin dia kerasakan, kalau saya ketemu pertama kali sama Kak Ali itu mungkin ada rasa kasihan ya sekali pernah melihat. Tapi di situ dia kayak nggak suka dan langsung nyapa namanya siapa katanya gitu. Padahal dia teman difabel, jadi kayak ngerasa kita tuh nggak usah dikasihanin gitu, simpati aja gitu. Atau mungkin nih di tempat umum misalnya nih kayak di LRT kan yang banyak itu, nah atau mungkin mau turun tangga atau mau ngambil sesuatu, kita langsung niat kita nih baik misalnya ya, kita langsung menolong. Nah upayakan kita nanya dulu perlu bantuan nggak, karena mereka pengen juga kayak mandiri. Nah, kalau memang dia nggak bisa baru kita boleh bantu, kayak tanya dulu, jangan kayak misalnya nih dia mau naik tangga tapi ya kita langsung kayak ngerangkul, langsung gendong, padahal kita kan belum kenal nih, atau walaupun sudah kenal ya tanya aja kayak mau dibantu nggak gitu. Nah kalau dia jawabnya enggak berarti ya biarkan aja dia mau mandiri gitu. Oke, jadi kita harus berkomunikasi juga ya sama mereka biar nggak salah paham ya. Karena mungkin mereka ngerasa aku bisa loh katanya gitu. Oke, kalau menurut kakak sendiri nih, apa bedanya diterima dengan sekedar ditoleransi? Ayo siapa mau jawab? Diterima dan ditoleransi. Kalau diterima kita menerima ya kayak menerima semua kekurangannya, kelebihannya tuh diterima semuanya. Iya, terus tuh kayak ya
kita kalau misalnya kalau ditoleransi kan kita hanya memaklumi. Oke, Kayak menarik gitu. ya udah kan gitu. Kalau kita diterima kita welcome nih. Kita Kayak, menganggap jadi bagian ya. iya, kalau kita ajak nih kayak gitu. Nah, atau kita boleh kok, mereka paling seneng kalau kita minta tolong ke mereka. Nah, itu gitu sering. ya. Kayak mereka, wah aku juga bisa nih. Kayak Boleh ceritain nggak sih pengalamannya di rumah disabilitas, ada nggak? Karena di rumah disabilitas cuma ada 3 apa 2? 3. 3 yang difabel. Jadi pernah diminta bantuin untuk registrasi itu mereka udah seneng banget. Jadi misalnya ada event, nah kita minta tolong, nah mereka sangat senang kayak diregistrasi. Terus juga ada Kak Sumantri jadi operator, terus juga gitu. Senang mereka. Nah, jadi Oke. Jadi mereka senang ya kalau dilibatkan ya. iya, jangan kayak langsung mereka ibaratnya di suatu event kayak disuruh cuman duduk, kayak ngapain sih katanya, ya, cuman ngeliatin acara, tidak ada kontribusinya gitu. Oke. Tapi menurut kakak sendiri, mengapa perubahan inklusi ini ya kak justru dimulai dari lingkup yang kecil dulu? Ya karena kita kan nggak bisa nih kayak langsung ngajak semua orang, pasti di lingkup kita, bahkan kita tuh kalau mau mulai dulu dari diri kita sendiri gitu. Oke. Ya, jadi sebelum kita menyuarakan, kita memulainya dulu dari diri kita sendiri dulu. Oke, tapi kalau peran teman dekat nih kak dalam membangun rasa aman dan percaya diri itu gimana sih? Peran teman dekat. Mm-mm. Mereka ngerasa di situ tidak dibeda-bedakan. Terus juga mereka bisa berupaya menerima diri sendiri, Kak. Itu sih kayak kan selama ini mungkin anak disabilitas itu terbatas ya komunikasinya dengan orang luar, dan juga relasinya seputar situ. Nah jadi mereka itu belum tahu nih dunia luar tuh gimana. Kalau kita peran kita ya tadi mengajak mereka, memberikan ruang yang aman untuk mereka. Jadi mereka dimanapun bisa. Oke, baik. Jadi kalau kita sebagai teman dekat juga harus memberikan rasa aman ya. Kita harus memberikan hak mereka dengan baik, mendengarkan mereka dan melibatkan mereka dalam kegiatan-kegiatan juga. Iya. Oke, baik. Kak Sony atau Kak Rizka, kalau kita berbicara tentang lingkup kecil ya Kak, kalau di keluarga sendiri ya Kak, sikap apa sih Kak yang paling sering dianggap wajar tapi justru sebenarnya membatasi oleh teman-teman disabilitas kita ini? Dalam keluarga Iya. ya. Mungkin dibatasin kalau ketemu orang, kayak ada sih beberapa kayak mungkin anaknya Down syndrome kayak atau disabilitas fisik lah, mungkin kayak mau ngajaknya jalan aja nggak diajak gitu. Padahal seharusnya Iya nggak apa-apa gitu. tapi kan ada apa ya, kayak di luar juga nggak semua orang itu bisa memberikan rasa aman untuk Mungkin teman-teman kekhawatiran, disabilitas. Iya. kita juga nggak bisa menyalahkan orang tua, mungkin mereka kekhawatirannya tadi mungkin takutnya anaknya belum diterima di masyarakat gitu. Cuman kita mungkin dari hal yang mungkin bukan langsung ngajak ke mall nih, kayak tempat-tempat wisata kecil-kecilan dulu, mungkin yang mungkin entah itu liburan ke taman, itu kan yang agak sepi mungkin. Jadi jangan sampai kayak mereka cuman di sekolah sama yang di rumah aja, mereka juga butuh lihat dunia luar gitu. Oke, baik. Tapi kalau dari sekolah nih Kak, sekolah kan banyak teman-teman juga ya. Itu gimana Kak? Menurut Kakak di sekolah ini apakah sistem inklusi ini sudah berjalan secara sosial atau belum? Sejauh ini kalau misalnya di sekolah yang SLB itu sudah ya Kak. Tapi kebetulan saya juga guru ya. Di sekolah kami juga ada beberapa. Nah, mungkin itu kita terapkan ke lingkungannya Kak, di teman-teman sekelas dulu Kak ya. Kita sosialisasikan dulu. Ini nih punya
kekurangan gitu. Tapi jangan di depan anaknya ya Kak ya. Jadi kita harus mengerti gitu. Dan juga ya tadi benar-benar kalau memang kita libatkan juga perannya di kelas, kalau misalnya kerja kelompok jangan sampai anak-anak ini kan kalau SMA tuh banyak kerja kelompok nih Kak ya. Jadi libatkan. Jadi kita usahakan ke temannya dulu, teman di lingkup kelasnya dulu untuk menerima. Nah di situ. Oke, jadi edukasi dan sosialisasi juga untuk teman-teman yang di sekolah ya, agar lebih menerima, lebih memahami teman-teman disabilitas. Tapi Kak, gimana sih Kak dampak ketika lingkungan gagal menjadi ruang aman bagi teman-teman disabilitas ini? Pastinya teman-teman difabel bakal stres sih. Itu ngaruh ya ke Insecure. psikologisnya. Iya, psikologisnya kena. Rendah diri Kak, nggak mau bergaul, maka bahkan mereka menganggap orang yang ini nih jahat gitu, jahat. Jadi mereka lebih nyaman ke sesama mereka gitu. Nah jadi padahal itu kan nggak semua orang ya Kak ya, yang seperti mungkin ada beberapa, cuman karena mereka sudah ketemunya yang mereka merasa tidak nyaman, itulah mungkin jadi mereka rendah diri, tidak mau bersosialisasi. Kadang ya bingung, nggak bisa juga mengekspresikan diri juga Kak gitu. Itu dampaknya parah sih kayak. Oke, tapi sebagai masyarakat yang awam nih ya, yang jarang bertemu dengan teman-teman disabilitas, jika kita bertemu dengan teman disabilitas Kak, kira-kira sikap apa sih yang sebaiknya dihindari nih ketika berinteraksi dengan penyandang disabilitas? Kayak ini pengalaman pribadi ya Kak ya. Boleh. Pernah sharing juga ya, ada itu tuh adiknya teman sih katanya. Mereka itu paling tersinggung itu dijadiin bahan bersyukur. Kayak kamu kalau mau bersyukur ya bersyukur aja gitu. Nggak usah ngebandingin dengan hidup aku gitu. Aku udah menerima diri. Kalau kita mikirnya gini kayak mereka punya pikiran gini. Kenapa kalau mau bersyukur harus ngeliat aku? Kayak aku aja udah menerima nih, aku sudah bersyukur. Jadi lantas dengan kekurangan aku ini kamu udah merasa sempurna gitu. Nah itu yang paling aku ingat sih. Oke, jadi kita ya memang agak gimana ya kalau kita menjadikan kekurangan orang lain itu sebagai cara untuk bersyukur ya, seakan-akan kekurangan mereka itu adalah sebuah padahal mereka juga punya bakat yang iya, luar biasa. mereka juga punya kelebihan-kelebihan lain ya. Dan juga aku pernah juga lihat konten-konten di TikTok kan ada nih, misalnya di suatu kafe ada mbak-mbak itu langsung kayak ngevideoin, katanya sedih banget, sedih, kata kasihan banget katanya. Terus dengan melihat mereka aku jadi bersyukur katanya gitu. Ditulis itu di captionnya itu. Nah, dan itu tuh banyak di stitch oleh teman-teman difabel kayak kenapa harus gitu katanya. Oke. Jadi ada istilah itu namanya porn inspiration. Jadi kalau mau bersyukur itu harus membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Padahal kan udah punya porsinya masing-masing. Oke, jadi itu nggak boleh ya pendengar kita membandingkan hidup kita dengan orang lain. Tapi itu sering, jujur ya awal-awalnya juga gitu. Ya, pastinya kita juga gitu ya Rizka ya. Pas pertama kali lihat ya kayak walaupun tidak diucapkan tapi pasti terbesit. Ya mungkin kalau kita misalnya namanya hati ya nggak boleh, ya bisa ya. Yang paling pentingnya jangan disuarakan, jangan diucapkan. Kalau ya disimpan dalam hati ya nggak apa-apa gitu. Oke, tapi Kak, kita sebagai masyarakat nih Kak, gimana sih caranya biar niat baik kita itu nggak melukai teman-teman disabilitas ini? Mungkin kita mau menolong misalnya, makanya tadi komunikasikan dulu, tanyakan dulu gitu. Jangan langsung kayak langsung mau bantu, ataupun sok tahu pokoknya. Iya, walaupun kita mau niatnya bantu, kayak mau ngasih sesuatu juga kita iniin dulu, komunikasikan dulu, atau kita cari riset dulu, emang perlu banget nggak nih, kayak emang mungkin kayak misalnya mau ngasih barang atau apa itu kan kita riset dulu itu emang diperlukan dan emang kayaknya dia emang kepengen dari dulu, itu boleh gitu kan. Kalau kita serta-merta nih kayak misalnya yang tadi, kalau misal mau naik tangga nih,
kita juga kan Kak Ali kan sendiri loh naik tangga. Ada video yang Iya, viral itu loh. iya. Bantu turun tangga sendiri. Kita tanya nih, Kak mau dibantu nggak? Bisa Kak. Kakak bisa katanya naik tangga sendiri. Nah, Dia tidak mau dibantu kalau naik tangga. Oke, jadi kami banyak pengalaman lah kenal Kak Ali gitu, kayak Iya, gimana cara betul. menerima mereka, memperlakukan mereka gitu. Oke, baik Kak Rizka dan Kak Sonia, kita break sejenak nggak apa-apa ya? Oke, nggak kita apa-apa. membuka ruang juga untuk Anda pendengar yang ingin bergabung dalam dialog kita pada siang hari ini. Silakan melalui line telepon di 0711 369977 atau 0821 7927 9090. Silakan juga sampaikan pertanyaan Anda melalui kanal YouTube kami di Pro 1 RRI Palembang. Kita akan lanjutkan nanti perbincangan kita pada siang hari ini bersama Rumah Disabilitas ya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang. Berdebar rasa di dada setiap kau tatap mataku. Apakah arti pandangan itu menunjukkan hasratmu? Sungguh aku telah tergoda saat kau dekat denganku. Hanya kau yang membuatku begini, melepas panah asmara. Sudah katakan cinta, sudah ku bilang sayang, namun kau hanya diam, tersenyum kepadaku. Kau buat aku bimbang, kau buat aku gelisah, ingin rasanya kau jadi milikku. Ku akan setia menunggu satu kata yang terucap dari isi hati sanubarimu yang membuatku bahagia. Sungguh aku telah tergoda saat kau dekat denganku. Hanya kau yang membuatku begini, melepas pada asmara. Sudah katakan cinta, sudah ku bilang sayang, namun
92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Anda masih bersama kami dalam dialog ruang disabilitas dan inklusi. Kita membahas kesetaraan dalam pertemanan, menciptakan lingkup kecil lingkungan yang inklusif. Bersama dua narasumber kita ya, Kariska dan Kak Sonia. Oke, Kariska dan Kak Sonia, ini saya izin baca chat yang masuk melalui YouTube ya. Oke, ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Ini dari Aurora Nur. Kak, apakah pertemanan inklusif berarti harus selalu sama atau justru menerima perbedaan? Boleh, silakan dijawab dulu Kak Sonia atau Kak Rizka? Jawabannya Menerima perbedaan. Oke. Itu tadi sebelumnya apa? Apakah pertemanan inklusif berarti harus selalu sama atau justru menerima perbedaan? Kalau harus selalu sama sih ya nggak bisa ya, karena kan kita pasti berbeda-beda. Itu kan namanya tercipta kesetaraan, makanya kita harus menerima perbedaan gitu. Oke, jadi dan juga perbedaannya bukan berarti menjadi halangan untuk kita menciptakan ruang pertemanan. oke, baik. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya dari Gia. Bentuk ketidaksetaraan yang sering dialami anak-anak disabilitas ini apa aja ya, Kak? Bentuk Ketidaksetaraan yang biasanya dialami oleh teman-teman disabilitas. Mungkin teman-teman yang di rumah disabilitas ya. mungkin ya tadi kayak tidak diikut sertakan, dianggap di sebelah mata, dipandang sebelah mata. Jadi kayak udah kamu punya kekurangan nih, nggak usah ikut, nggak usah kontribusi gitu. Oke. Dari Kak Sonia? Dari Kariska. Kak Rizka? kalau saya bilang Kak Sonia tadi kan, tidak diikut sertakan dalam kegiatan event-event begitu, kayak kamu nggak membantu pokoknya kayak gitu. Ya, kamu Itu cukup- ketidaksetaraan. Oke, jadi perasaan tidak dilibatkan mungkin ya kebanyakan. Oke, ini pertanyaan selanjutnya dari Yuhana. Kak, aku pernah punya teman sekolah yang autis gitu, dan dia sering jadi korban perundungan. Menurut kakak, harusnya dia sekolah di sekolah formal atau baiknya di SLB biar dia juga punya teman yang setara? Mungkin Kak Sonia ya, guru ya. Kita lihat dulu dari di apa keterbatasannya nih anaknya. Kalau memang masih bisa, kayak misalnya nih autis kan, kalau dia sudah mungkin kalau marah-marah tantrum itu mungkin sulit diterima. Dan juga kita kan gurunya juga nggak belajar nih, kurang paham juga kan gimana cara menanganinya. Nah, tergantung kalau misalnya disabilitasnya speech delay kayak gitu, nah atau tunagrahita itu masih bisa diterima di sekolah umum. Kita kan sekolah umum tuh menerima, tapi lihat lagi kalau si anaknya tidak berkembang, tidak berproses. Kan kalau di SLB itu pelajarannya lebih ke minat bakat kan. Kalau kita di umum ya umum. Kalau takutnya nanti kalau misal tetap dipaksakan di sekolah umum, anaknya nggak berkembang gitu, karena susah mengikuti pelajaran-pelajarannya gitu. Kayak kita kan harus kalau di sekolah umum ya pelajarannya harus dikuasai semua, kayak diikut semua gitu. Terus kalau yang mengalami perundungan, kalau misalnya yang speech delay misalnya, itu kan bisa diterima kan di sekolah umum. Nah itu tadi kita balik lagi ke edukasi ke teman di kelasnya, di ruang kelas itu, anak-anak yang ini kita edukasi gimana caranya kayak menerima perbedaan gitu. Oke, baik. Dan ini pertanyaan selanjutnya dari Sasa. Menurut kalian, kalau teman kita disabilitas, kita harus perlakukan spesial atau seperti biasa aja? Apa sih batasannya biar nggak menyinggung? Jawabannya seperti biasa seperti aja. biasa Cuman kalau misalnya lagi bercanda jangan bawa fisik gitu. Iya. Kayak kita kan kalau bercanda tuh sering ya kayak bawa fisik. Nah mungkin itu dihindari. Tapi kalau misalnya Ya udah akrab banget kan, iya, dia udah nggak apa-apa, kita menerima, cerita aja, cerita sharing aja. gitu, biasa aja, nggak usah dianggap spesial Iya. gitu. Oke. Tapi biasanya kalau bercanda-bercanda gitu mereka gimana? Ikut tertawa, Ikut tertawa, ya. mereka malah bercandain kita balik. Jadi jadi kan itu membuat mereka nyaman. Jadi mereka juga ikut juga bercanda balik. Misalnya kita kayak
ngibahin atau misalnya kayak bercanda-bercanda ngomong-ngomong gitu, mereka ikut balik gitu, bercanda balik gitu. Oke, baik. Dan pendengar kita juga masih membuka ruang ya untuk Anda, silakan bergabung jika ingin jika ada pertanyaan ataupun tanggapan ya, silakan ke 0711369977 atau WhatsApp di 082179279090. Dan Kak Rizka, Kak Sonia, kita berbicara tentang tugas Kakak ya sebagai Departemen Multimedia ya di Rumah Disabilitas. Sebagai Departemen Multimedia nih, gimana Kak Rizka dan Kak Sonia melihat peran konten dalam membangun inklusi? Peran konten. Nah, peran konten itu sangat penting ya, karena kita ikut menyuarakan isu disabilitas. Oke, jadi kayak misal kita bikin konten-konten tentang konten misalnya mereka lagi ada kegiatan gitu, mereka lagi menulis, melukis gitu, itu sangat di sini juga ada kegiatan loh, kayak anak disabilitas ini juga punya bakat loh, kayak kemarin kita kontenin kayak lomba lukis kan, jadi lukisan mereka itu kita tampilin semua. Nah jadi kan jadi masyarakat itu melihat ternyata mereka punya banyak punya banyak potensi ya. Potensi, apalagi yang kemarin lomba nyanyi ya, suaranya luar semua. biasa. Kita pun sampai terharu lihatnya kan. Nah, jadi itu kan bisa kalau di sosial media bisa ditonton oleh masyarakat. Jadi masyarakat tuh tahu gitu. Oke. Ini ada penelpon ya. Kita angkat dulu ya, Kak. Oke. Selamat siang. Iya, selamat siang. Iya, selamat siang. Dengan siapa, di mana, Pak? Sama Rian Pak di Sudirman. Rian di Sudirman ya? Iya. Oke, silakan Kak Rian pertanyaannya. Selamat siang ibu-ibu semua ya. Iya, Ibu selamat apa siang. Mbak? Ini Senyamannya aja. Senyamannya. Sejak kapan ya rumah disabilitas di Provinsi Sumatera Selatan ada saat ini? Oke, ada lagi? Yang kedua tuh apa tuh kontribusi yang sudah dikembangkan di sana tuh ada apa aja ya? Kontribusi yang sudah dikembangkan ya? Iya. Oke, itu aja Kak Rian. Terima kasih Mbak. Iya, Selamat sama-sama. siang. Selamat siang. Oke, itu dia tadi pertanyaannya tentang rumah disabilitas ya, udah ada sejak kapan dan mungkin program-programnya yang sudah dilakukan oleh rumah disabilitas. Silakan. Jadi 2020 ya, kebetulan rumah disabilitas itu kan udah banyak nih cabang. Yang pertama kali itu foundernya itu orang Palembang yang kuliah di China, Ya, Kak Bayu itu pertama kali rumah disabilitas itu justru yang di Sumatera Selatan itu tahun 2020 sampai sekarang. Untuk programnya itu udah banyak sih, kayak banyak banget. kita ngadain workshop, seminar pendidikan, terus tiap tahun juga kita ada kegiatan RDP Rumah Disabilitas Go to School, jadi kita ke sekolah main bersama di SLB yang ada di Kota Palembang gitu. Terus juga yang event terbesar itu yang Ragam Karsa Inklusif itu lomba Hari Disabilitas Internasional. Jadi itu kegiatannya lomba, banyak cabangnya, banyak kategori lomba itu diselenggarakan oleh seluruh masyarakat, sekolah-sekolah yang SLB dan masyarakat umum Sumatera Selatan. Jadi itu kemarin di PS Mall ya. Iya. Oke, baik. Tapi kalau kita berbicara tentang program-program rumah disabilitas nih Kak, di tahun 2026 ini adakah program yang sedang dicanangkan seperti itu? Sebenarnya kan kita di 2026 ini belum belum ada kegiatan lagi. Terakhir ini kita di 2026 ini rencananya mau oprek, nah sekalian promo nih, open ini oprek rekrutmen. Jadi kita sejauh ini mau bulan 2 ini kongres dulu, kayak bahas proker-proker laporan tahun lalu. Nah terus sudah itu kita oprek baru. Nah setelah oprek itu kan registrasi baru, jadi anggota baru. Nah di situ kita per departemen itu sama BPH itu merencanakan program-program yang akan diambil nanti.
Oke, jadi nanti evaluasi 2025 dulu mungkin ya, baru nanti. Itu di Februari ini. Oke, tapi kalau untuk gabung ke rumah disabilitas itu gimana sih Kak? Ntar ada opreknya itu kapan? Iya, Belum tahu juga sekarang ini masih direncanakan. Itu bakal ada tes tertulis, ya ada tes wawancaranya juga. Jadi bisa daftar terbuka untuk terbuka untuk umum. Segala usia ya? Iya, segala usia. Oke, baik Kak Rizka dan Kak Sonia, kita kembali lagi ke peran multimedia dan media sosial tadi ya, yang sudah kita singgung sebelumnya. Tapi menurut Kakak sendiri nih, apakah media sosial ini lebih banyak membantu atau justru memperkuat stigma negatif nih tentang penyandang disabilitas seperti itu? Kalau pengalaman ikut dalam multimedia ini membantu banget, ya. Apalagi ini kan aktif ya. Kemarin itu masih kayak kurang ada info-info. Sekarang itu kan kami membuat program multimedia itu kerjasama sama PPM. Itu membuat fakta-fakta tentang difabel. Itu ada di Instagramnya juga. Itu bisa membantu banget untuk teman-teman yang ingin melihat fakta-fakta ada apa aja, mitos atau fakta gitu. Isu disabilitas. Jadi bisa masyarakat itu melihatnya dan jadi tahu, yang tidak tahu jadi tahu gitu lewat sosial media. Oke, tapi kalau terkait konten-konten ini, konten seperti apa sih Kak yang masih kurang nih terkait isu disabilitas? Sebenarnya kalau untuk konten juga kita nggak bisa sembarang bikin konten Iya, kayak. betul. Kalau misal itu kan pernah kami itu buat program buat konten pakai bahasa isyarat, tapi itu nggak diperbolehkan untuk umum bahasa isyarat itu. Jadi itu harus kita kontribusi sama Gerkatin juga, itu panjang prosesnya. Jadi untuk konten-konten itu masih umum aja kami buat. Oke, tapi yang jelas mengedukasi ya Iya, harusnya mengedukasi. untuk masyarakat yang terutama yang masih belum terlalu paham tentang inklusivitas dan gimana kita bersikap ya untuk penyandang disabilitas ini. Iya. Oke, tapi terkait konten ini ya Kak, mengapa penting menghadirkan penyandang disabilitas ini sebagai subjek, bukan sebagai objek cerita? Coba bahas. Karena pasti masyarakat itu langsungnya kalau kita misalnya tidak melibatkan, tidak menjadikan mereka subjek, masih kayak dinilai mungkin kitanya kayak sok tahu mereka menilainya kayak. Nah kalau misalnya dihadirkan beneran, di situ mungkin masyarakat bisa melihat gambarannya gimana. Jadi kita melibatkan Kalau kita langsung cuma ya. sekedar cerita kayak tapi tidak dihadirkan, itu kayak kurang menarik juga, bukan kayak menarik untuk jadi viewers ya, kayak mereka kayak kan gak dihadirkan nih misalnya, kayak ya udah lewat-lewat aja, kayak orang ngomong aja kayak apa namanya, misalnya kayak mereka jadi nggak tahu nih gambarannya gimana. Kan mungkin kalau untuk ketemu langsung susah kan, belum pernah. Jadi kalau misalnya kita hadirkan itu mereka jadi sedikit paham, tahu. Oke, tapi kalau dilihat dari respon dari masyarakat juga terkait konten-konten nih tentang kita membahas penyandang disabilitas, mereka biasanya responnya gimana sih Kak? Apakah sudah terbuka nih dengan inklusivitas ini? Atau masih ada stigma-stigma yang gimana ya, yang belum open-minded gitu? Sejauh ini alhamdulillah ya Kak, respon-respon dari masyarakat positif. Karena kan kita di konten itu melihat mereka, kita hadirkan mereka lagi bermain, lagi tertawa. Nah itu jadi alhamdulillahnya penilaian dari masyarakat positif Kak. Oke, tapi tantangan terbesar Kak untuk menyuarakan isu disabilitas di media ya, itu seperti apa sih Kak? Kita nggak bisa sembarangan, kayak itu emang kita harus riset dulu. Misalnya kita nih punya opini nih, misalnya yang kayak mereka nggak mau dikasihani, kita riset dulu dari kayak tanya ke orang yang langsung, atau terus juga lihat lagi apa namanya di sosial media, kita riset terus ini beneran gak sih perasaan mereka kayak gitu. Nah baru kita bisa menyuarakan. Kalau misalnya kita hanya dapat informasi dari 1-2 orang, itu kan itu mungkin bisa beda-beda pendapat ya Kak. Kalau Nggak valid ya? Yang nggak valid. Tapi kalau kita sudah
sudah tahu, cari riset, sudah tanya ke beberapa orang, sudah lihat juga di media sosial, ternyata kalau memang benar kita juga baru bisa menyuarakan. Dan itu menyuarakannya itu jangan langsung kayak belum berani Kak kalau langsung ke sosial media langsung ngepost di IG itu kan takutnya jadi ada salah paham belum jadi bumerang untuk kita juga gitu. Oke, tapi kalau dari teman-teman disabilitas di rumah disabilitas ini, ada nggak sih Kak ide-ide konten gitu dari mereka sendiri? Sebenarnya banyak ide-ide konten itu, tapi nggak sembarang yang bisa langsung direalisasikan gitu. Oke, baik, kita masih berbicara tentang kesetaraan dalam pertemanan, menciptakan lingkup kecil, lingkungan yang inklusif. Dan Kak Rizka dan Kak Sonia, menurut kakak nih, apa satu sikap paling penting untuk menciptakan lingkungan inklusif ini sendiri? Menerima yang pertama, Menerima. dan menghargai. Oke, jadi kuncinya dan mendengar juga. menerima, menghargai, dan mendengar. Dan jika inklusi ini benar-benar diterapkan ya dalam lingkungan pertemanan, perubahan apa sih Kak yang paling terasa? Mereka merasa kayak tidak ada keterbatasan, tidak ada jarak kita antar mereka. Jadi mereka bisa mengekspresikan diri, berekspresi, bisa tertawa kayak gitu Kak, bisa menyuarakan juga, dan juga mereka lebih kreatif juga Kak. Kalau misalnya nggak canggung lagi kalau misalnya mau nyari informasi ke kita gitu Kak. Oke. Dan mungkin bisa kasih pesan-pesan nggak sih Kak untuk teman-teman disabilitas yang mungkin masih merasa sendiri atau masih merasa tidak diterima dalam lingkungan? Mungkin buat kamu yang pernah, mungkin mereka juga pernah mengalami hal yang buruk ya Kak, yang merasa tidak menghargai. Ingat aja nggak semua orang seperti itu, banyak kok orang yang mau menerima kita setara, kita sama-sama di dunia ini, kita sama-sama kan. Jadi jangan sampai ngerasa dunia luar itu jahat. Tidak semua. Jadi kalau dari Rizka boleh ditambahin? Boleh Kak Rizka ditambahkan? Mungkin sama kayak Kak Sonia ya. Mungkin kalau kata semangat itu kayaknya mereka udah bosen ya, udah muak kata semangat itu. Kalau kamu mau main sini kami welcome. Jadi kayak menerima. Jadi kalau mau curhat, mau cerita silakan, nggak apa-apa, kami siap mendengar. Jadi nggak semua orang di sini nih nggak mau mendengar gitu. Masih banyak orang yang peduli. Iya, jadi sebenarnya kita welcome ya. Kita welcome, kita mau mendengarkan, mau mengajak juga ya. Dan mungkin ini Kak Rizka dan Kak Sonia, ini kan sudah menjelang pukul 11 waktu Indonesia Barat nih Kak. Mungkin untuk terakhir nih, kalau inklusi dimulai dari hal paling sederhana, perubahan kecil apa yang paling Kakak harapkan bisa dimulai dilakukan masyarakat hari ini? Mungkin dari Kak Rizka? Oke. Kalau dari pengalaman pribadi, saya ini kan pernah jualan juga ya. Jadi ada pembeli tuh yang tunarungu, kemungkinan mereka tunarungu. Jadi mereka kalau mau beli itu pakai bahasa isyarat yang kita nggak paham. Jadi dia tulis di notes gitu kan. Karena saya udah ikut berapa kali kegiatan event ini, jadi cuma bisa basic kayak terima kasih gitu. Itu mereka sudah happy banget, gembira banget. Kita cuma bisa kasih terima kasih, mereka kayak gitu. Jadi mungkin dari masyarakat nih bisa belajar basic aja bahasa isyarat. Mungkin terima kasih aja tuh mereka udah seneng banget, happy banget. Mungkin Kak Sonia silakan ditambahkan. Ya, tadi kalau misalnya kita ketemu, kita boleh langsung kayak biasa aja ya Kak, jangan tanpa melihat keterbatasannya. Kalau misalnya mereka lihat mereka nih udah kesusahan, kita boleh tanya dulu, boleh nggak nih ditolong, kayak mau perlu bantuan nggak, jangan langsung kayak kita buru-buru langsung nolong, itu sedikit menyinggung perasaan mereka. Jadi kita di sini nih lebih ke melihat mereka tuh ya layaknya seperti kita, nggak usah
Oke, jadi tidak ada perbedaan seperti itu ya, kita menerima juga untuk teman-teman disabilitas. Oke, dan semua pertanyaan di YouTube juga sudah kita jawab ya, dan juga di telepon maupun di WhatsApp juga sudah kita jawab. Dan mungkin itu saja untuk dialog ruang disabilitas dan inklusi. Kita membahas tentang kesetaraan dalam pertemanan, menciptakan lingkup kecil lingkungan yang inklusif. Bersama narasumber kita, Rizka Amalia dan Sonia Cahyani, Kepala Departemen Multimedia, dan Kak Sonia sebagai Sekretaris Departemen Multimedia. Kak Sonia, Kak Rizka, terima kasih banyak ya Kak sudah meluangkan waktunya untuk hadir di Studio Pro 1 dan sudah berbagi perspektif, berbagi pengalaman yang luar biasa sekali. Oke, semoga nanti kita di lain kesempatan bisa berbincang-bincang lagi ya bersama Rumah Disabilitas. Dan pendengar, terima kasih banyak juga untuk Anda yang sudah bergabung dalam dialog kita atau perbincangan kita pada siang hari ini. Dan juga untuk pemirsa di YouTube Pro 1 RRI Palembang, terima kasih banyak. Dan kita masih akan melanjutkan kebersamaan kita ya dalam Palembang siang ini. Setelah ini juga kami akan hadirkan dinamika olahraga Programa 3 RRI. Jadi tetaplah bersama kami di 92,4 FM, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi